Oke sahabatku, kita bertemu lagi di channel Kebun Jantan. Jadi bisa dilihat hari ini kita sedang mengecor tanaman cabai yang mana sangat bagus untuk pertumbuhan. Jadi di sini saya jelaskan sedikit perbedaan mengecor sama kasih pupuk langsung ditabur. Jadi perbedaannya ialah kalau misalkan kita ngecor, dia proses penyerapannya itu sangat cepat. Bisa diserap dalam jangka waktu 2 hari, 3 hari. Jadi fungsi ngecor seperti ini baru dimulai rame digunakan pada tahun 2010. Jadi sebelumnya orang masih awam dengan proses pengecoran ini. Dan kenapa sekarang sudah sangat umum orang mengecor ketimbang kasih pupuk tabur? Karena manfaatnya langsung berdampak. Jadi ketika saat masa pertumbuhan dia sangat membutuhkan pupuk. Jadi di saat musim-musim kemarau pun kalau misalkan dikasih cor seperti ini, dia sangat membantu langsung membuat masa pertumbuhannya itu langsung cepat. Jadi tidak stuck. Kalau misalkan kita kasih pupuk tabur, dia penyerapannya lama, apalagi kalau misalkan musim kemarau. Jadi makanya seperti inilah. Jadi setelah saya kasih pupuk cor ini, jadi kondisi cabenya seperti ini, lebih kurang. Ini proses penanamannya terlalu jarang karena kami emang benihnya sedikit, jadi kami tanam jarang aja karena lahannya pun tidak dipergunakan buat lain. Karena ini kan kami sebenarnya lahannya ini lahan buat tanam pepaya, tetapi kebetulan ada benih dari saudara yang sisa, jadi kami manfaatkan ke sini. Dan ini penanamannya ini tidak seintensif petani-petani lain karena ini benih dikasih mendadak, jadi langsung kita kerjakan. Jadi proses pengerjaannya pun ini tidak melalui banyak proses, melainkan kami buat seperti lingkaran dicangkul langsung kami tanam. Tidak ada istilahnya penguburan tanah, buat bedengan ataupun kasih dolomit, kasih pupuk dasar, tidak. Tapi kami memprosesnya langsung pada hari H itu. Begitu kami dapat benih, jadi dalam 1 minggu itu langsung proses tanam. Jadi seperti inilah, walaupun perawatannya tidak intensif, tetapi alhamdulillah dari penanaman sekitaran 400 pohon, alhamdulillah ada sekitaran 350 yang hidup. 50 lagi ya salam. Karena karena kita tidak melalui banyak proses dalam pengolahan tanah, jadi wajar. Ini pun alhamdulillah masih hidup sekitaran 350. Berarti 80% kita sudah mendapatkan cabai ini dalam kondisi hidup, alhamdulillah. Jadi ini merek cabai, kalau nggak salah saya merek cabai AW. Nah ini dari saudara, jadi saya nggak terlalu ingat merek cabainya. Jadi cabainya ini bisa dilihat, cabainya ini tidak terlalu rimbun batangnya, padahal ini kondisi batangnya itu kan sudah hijau. Jadi tidak rimbun, tidak banyak anakan. Jadi emang begini penampakan cabai ini, memang tidak banyak anakannya, bukan karena dari proses perawatannya. Karena kalau misalkan kita nilai dari proses perawatannya, ini bisa lihat cabainya itu sangat subur, hijau. Artinya kalau misalkan cabai emang anakannya banyak ataupun cabangnya bisa banyak atau sayurnya banyak, dia akan rimbun. Nah bisa dilihat yang ini juga, ini ditanamnya ini antara kacang, karena ini bekas
dulunya ditanam kacang tanah, jadi masih sisa-sisa dari kacang tanah itu menjadi benih, tumbuh sendiri. Jadi nggak nggak dimatikan kacangnya, tapi dibuat sebagai pendamping cabenya ini. Jadi walaupun kita merawatnya secara alam, tidak terlalu memakai obat apa-apa, cuma kita semprot paling 1 minggu sekali, harusnya kan 3 hari sekali, dan kita kocor 1 minggu sekali. Tapi alhamdulillah masih bagus dan masih 85% masih ada lah yang masih insyaallah nanti masih bisa kita harapkan hasilnya. Semoga ini bisa bertahan minimal 70% sampai masa pembuahan. Jadi tadi itu adalah rangkaian proses cara menanam cabai secara alam. Itulah cara menanam secara alam, dan sekian informasi dari kami. Jangan lupa subscribe.